Ya, pengguna penyedia layanan atau pengelolaan data menjadi yang paling dirugikan saat terjadi kasus kebocoran data. Pengguna yang dirugikan berhak meminta kejelasan dan juga akuntabilitas perihal kasus kebocoran data. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban hukum perihal kebocoran data pribadi ini? Apakah teguran hingga penghentian layanan cukup menjadi hukuman? Melalui sambungan telepon kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat sore, Mbak. Ya, Iya, Mbak terima Tiffany. kasih. Pak Fikar, kita berbicara mengenai kasus kebocoran data. Bukan 1, 2, 3, tapi beberapa kali kita dihadapkan dengan kondisi yang sama ya. Selama ini kasus Halo. kebocoran data. Halo Pak, bisa Halo. mendengar suara saya Pak Fikar? Halo, ya. Iya, Pak Fikar bisa menjelas dengar suara saya? Ya, oke, dengar. Oke. Saat kasus kebocoran data, Pak Fikar, yang kerap dipermasalahkan adalah soal regulasi perlindungan data pribadi yang mandek sehingga itu yang menjadi perkara. Sementara yang paling dirugikan adalah konsumen, pengguna. Lalu apakah pengguna ini bisa menuntut penyedia layanan atau platform kalau data pribadinya bocor, Pak? Iya, secara perdata sebenarnya nggak perlu ada peraturan undang-undangan. Itu sudah perbuatan melawan hukum, ya. Artinya siapa yang bertanggung jawab atas data itu, dia sudah melakukan satu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan kewajibannya, gitu. Kan setiap orang mempercayakan data pribadinya itu pada instansi tertentu dengan meskipun tidak pernah bilang atau ngomong, gitu ya. Seharusnya ada tanggung jawab dari instansi yang memang menguasai data pribadi, umpamanya dinas kependudukan itu kan paling bertanggung jawab karena dia paling paling bertanggung jawab karena dia paling banyak menguasai, bukan paling banyak, bahkan seluruh penduduk Indonesia itu dikuasai oleh dinas kependudukan. Dalam hal ini adalah di setiap provinsi atau di setiap kota gitu, dan puncaknya pasti di kementerian itu ada data penduduk Indonesia gitu, termasuk data kita juga. Nah, jadi kalau terjadi kebocoran gitu ya, kebocoran ya secara merata gitu ya, umpamanya penduduk di satu kota atau di satu kampung bocor semua gitu ya, maka itu ya, pasti yang harus bertanggung jawab adalah dinas kependudukannya ya, Pemda atau dinas kependudukannya gitu. Oke. Tetapi kalau kebocorannya terbatas pada orang-orang tertentu, umpamanya pelanggan satu produsen gitu, satu produksi gitu ya, itu artinya kan selektif tuh, tidak semua orang satu kota itu terdata di dalam daftar konsumennya gitu. Nah, kalau itu pasti produsen yang bertanggung jawab gitu ya. Tinggal dilihat aja kebocoran itu merata satu kota atau hanya umpamanya yang kebetulan sama-sama pelanggan satu produsen gitu, satu produksi gitu. Oke. Prosedur pengajuan penanggung-jawabannya secara hukum seperti apa, Pak? Melalui class action kah atau seperti apa? Iya, bisa juga bisa melalui class action, tapi juga bisa melalui gugatan secara pribadi juga, masing-masing bisa sebenarnya. Oke. Ya, tapi itu memakan biaya tinggi gitu. Tapi class action saya kira lebih ekonomis gitu. Jadi satu orang atau 5 orang bisa mewakili semua orang yang datanya dibocorkan gitu ya. Itu bisa menggugat gitu. Nah, tapi itu tadi yang penting saya bilang siapa sumber pembocornya gitu, atau dari mana kebocoran itu terjadi gitu. Itu yang saya kira akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab selain dinas kependudukan tentunya gitu. Kan bisa juga umpamanya data rumah sakit, data sebuah rumah sakit juga, ya kan? Artinya pasti kalau dilihat dari jenisnya itu pasti menjadi pangsa pasar obat umpamanya, ya, produksi industri obat umpamanya itu. Kemudian kalau itu dilihat aja produk apa yang menggunakan, itu akan bisa ketahuan sumber datanya dari mana gitu. Oke. Tetapi kalau menyeluruh itu pasti
pasti ini pemerintah daerah gitu, atau pemerintah pusat gitu yang membocorkan. Ini kan harus ditelusuri Pak Fikar ya. Artinya yang pertama bisa saja dugaan kebocoran data ini berasal dari penyedia layanan atau pengelola data, ya kan? Nah, kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, bagaimana pertanggungjawabannya? Kemudian kalau ini juga bisa berkaitan dengan lembaga, instansi atau kementerian terkait. Nah, pertanggungjawabannya apakah secara administratif kah atau seperti apa? Iya, saya kira tanggung jawab, baik kan tanggung jawab itu ada 3, secara administratif, secara perdata maupun secara pidana gitu ya. Jadi tiga tanggung jawab ini sebenarnya melekat pada pengelola data gitu. Tinggal modus yang dia gunakan penyebarannya gitu. Kalau penyebarannya sengaja karena motifnya bisnis, saya kira itu pidana juga masuk gitu. Artinya dia jual data gitu kan, kalau motivasinya bisnis. Tapi kalau motivasinya umpamanya pelayanan gitu ya, itu kan nggak sengaja namanya, ya kan. Nah, tapi ketidaksengajaan tidak menghapuskan kesalahan sebuah instansi yang menyebarkan data penduduk atau data warga negara atau data siapapun gitu yang dia sebarkan. Tidak menghapuskan kesalahan itu gitu. Nah, karena itu harus dilihat dulu sebenarnya kebocoran ini apa motifnya, peruntukannya apa gitu. Nah, kalau dia peruntukannya komersil, nah itu boleh kalau saya dipidanakan gitu. Itu pasti cari untung kan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau masih dalam kerangka tugas pelayanan umpamanya pelayanan kesehatan atau apa, pokoknya itu kemudian tersebar, ya itu kan artinya konteksnya pelayanan gitu. Nah, karena itu kalaupun kemudian dimanfaatkan umpamanya oleh industri obat gitu atau industri kesehatan gitu ya, maka itu juga karena sudah ada motif bisnisnya, saya kira meskipun covernya adalah kesehatan, tapi juga di belakangnya ada motif bisnisnya, dan itu saya kira bisa juga selain dituntut secara perdata juga bisa digugat secara dipersoalkan secara pidana gitu. Artinya menjual data orang lain tanpa izin gitu. Pak Fikar, selama ini yang selalu dipersoalkan adalah belum jelasnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Ya, bagaimana kemudian misalkan dengan aturan lain seperti ITE atau juga koreksi saya kalau salah PP tentang penyelenggaraan sistem dan juga transaksi elektronik PSTE yang bisa saja menuntut pertanggungjawaban dari baik pengelola data ataupun juga penyedia layanan. Iya. Sampai sekarang belum ada undang-undang yang memang khusus melindungi masyarakat terhadap data pribadinya, kecuali undang-undang dalam konteks perdagangan, yaitu undang-undang perlindungan konsumen gitu. Itu ada. Artinya masyarakat ditempatkan sebagai pengguna, sebagai konsumen. Itu jelas perlindungannya. Karena judul undang-undangnya aja adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu ya. Jadi konteksnya memang pengguna gitu. Tetapi kalau masyarakat secara umum gitu ya, apakah itu diambil dari data kartu penduduk atau data kependudukan lainnya, itu belum ada undang-undang yang khusus melindungi gitu ya. Kalau undang-undang perlindungan konsumen yang saya sebutkan tadi adalah motifnya bisnis gitu. Tetapi kalau ada motif lain gitu ya, yang digunakan gitu, di satu sisi penjual datanya mendapat keuntungan yang banyak, tapi juga umpamanya penerima data itu hanya sebenarnya penggunaannya bukan untuk penggunaan komersil umpamanya. Nah, itu juga sebenarnya di sisi yang lain juga merugikan kan, kemudian merugikan warga negara juga gitu, merugikan penduduk juga. Nah, meskipun begitu ya tetap hak untuk menuntut itu ya, saya kira tidak ada hambatannya gitu. Terutama umpamanya kalau mau dipidanakan ya menurut saya harus bareng-bareng gitu, ya harus
harus sama-sama gitu. Atau Oke. penggugat juga bisa menggugat secara class action umpamanya begitu. Iya, Pak Fikar, aspek keamanan di zaman yang serba digital, yang banyak sekali sekarang menuntut orang untuk berselancar di dunia maya atau online, ya ini harusnya kan menjadi top priority, harus menjadi prioritas. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan dengan sanksi, ya kalau tadi katanya Pak Sam dari Kominfo, sanksi administratif bagi platform gitu ya, atau bagi penyedia layanan, atau paling tidak minimal teguran, kemudian yang selama ini ada terjadi minimal teguran sampai dengan penghentian pengelolaan akun. Nah, melihat dengan kondisi yang sering banyak terjadi ini, sanksi yang paling pas sebenarnya untuk bisa memberikan efek jerah supaya tidak terjadi hal serupa nanti ke depannya, Pak Fikar. Ya, kan gini, berpindahnya data dari pemilik data kepada pengguna data itu kan pola relasinya banyak macamnya. Tetapi yang paling banyak adalah pola relasi perdagangan sebenarnya gitu ya. Satu beli konsumen satu produk gitu, kemudian dengan syarat mencatatkan semua identitas dan sebagainya. Di satu sisi yang lain si orangnya kemudian dapat pelayanan dari produsen itu kan begitu. Sebenarnya hubungan yang saling menguntungkan gitu. Dan yang jadi soal adalah ketika si produsen ini menggunakan pola relasi yang sudah dibangun itu untuk kepentingan lain gitu, bukan untuk kepentingan dagangnya sendiri. Okay. Kalau dia berdagang untuk perusahaannya dalam konteks relasinya itu sih, kalau saya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ketika digunakan untuk produk lain yang bukan diperjanjikan gitu, itu yang jadi masalah gitu. Nah karena itu umpamanya ketika kita data pribadi kita dikuasai oleh pemilik bisnis yang lain selain yang kita memang berlangganan dan atau ada hubungannya, ada relasinya, saya kira itu sudah bisa dipersoalkan gitu, sekecil apapun gitu. Baik, intinya konsumen atau pengguna yang merasa dirugikan silahkan ya, bisa dan juga berhak pastinya untuk melapor. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak.